وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih digerakkan hati kita oleh Allah untuk berkumpul bermajlis ilmu di tempat yang mulia ini. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat semuanya, dan kepada kita semua, dan kepada siapapun yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita duduk sejenak di sini ya, agar kita menjadi orang-orang yang tidak merugi di hadapan Allah. Karena Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu yang kita miliki. Allah bersumpah wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, al-insan listighraq, sesungguhnya semua manusia itu pasti rugi, kata Allah. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haq, dan mereka saling memberikan wasiat, menasihati dengan kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan mereka saling memberikan nasihat dengan kesabaran. Maka kita berharap dengan duduknya kita pada malam hari ini sejenak, Allah menulis kita di dalam pengocelian hamba-hambanya yang termasuk tidak merugi di hadapannya. Walastu bi khairikum walastu bi afdalikum, bukanlah kami yang duduk di hadapan jamaah jauh lebih mulia daripada jamaah, dan bukanlah kami lebih baik, namun dalam rangka kita saling memberikan nasihat. Kaum muslimin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul kita pada malam hari ini meniti jalan menuju kesalehan yang hakiki. Bagaimana kita menuju kesalehan yang hakiki? Jalannya bagaimana? Sudahkah kita berada di atas jalan tersebut, atau bahkan kita malah salah jalan? Tujuannya kita ke kanan, malah kita berjalan ke kiri. Tujuannya kita ke surga, tapi malah ternyata jalannya kita ke neraka. Ya. Tarjun najah walam taslik masalikaha, dikatakan fa inna safinata la tamshi 'alal yabas. Kita ingin kemuliaan, kita ingin kemenangan, kita ingin sukses, namun ternyata jalan kesuksesan tidak kita titi, tidak kita berjalan di atasnya. Itu mustahil. Ingatlah sebuah kapal kata penyair ini tidak berjalan di atas tanah. Ya, yaitu jalannya di air. Kalau kita ingin sukses, artinya jalannya harus jalan kesuksesan yang kita tempuh, bukan jalan sebaliknya. Kaum muslimin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam meniti kehidupan sebagai seorang hamba, tentunya setiap kita ingin menjadi seorang hamba yang saleh. Setiap kita mendambakan hal tersebut. Setiap kita mendambakan menjadi
seorang yang soleh. Jika seandainya keinginan hari ini kita sudah ingin menjadi hamba yang soleh, maka bersyukurlah. Karena orang-orang kafir pun yang mungkin pada hari ini tak pernah berpikir untuk menjadi seorang hamba yang soleh, ya, mereka di hari kiamat juga berangan-angan seandainya mereka kembali dan menjadi seorang hamba yang soleh. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, orang kafir itu berangan-angan, ya Allah, seandainya kami bisa kembali, maka kami akan jadi muslim, kami akan menjadi seorang hambamu yang soleh. Maka bersyukurlah kita hari ini yang ada dalam hati kita i'tiqad baik, niat kita untuk menjadi hamba Allah yang soleh, hamba yang dekat dengan Allah. Baik, sebelum kita bahas tentang jalan menuju kehambaan yang soleh ini, apa itu makna soleh? Karena kita tidak mungkin membahas sesuatu kalau kita tidak paham sesuatu itu apa. Kita ingin membahas rasa buah nanas, rasanya manis begini, dan begini. Namun ternyata tidak ada dari kita yang tahu buah nanas itu bagaimana. Maka sama saja nilainya 0. Maka dikatakan amma salih fil lughati fa huwa ar-rajulul mustaqimul muaddi ma alaihi minal wajibat. Saleh secara istilah ialah seseorang yang dia itu mustaqim, dia lurus di atas jalan Allah dan dia mengerjakan apapun yang Allah wajibkan kepadanya. Kewajiban kita jemaah dimuliakan Allah ada 2, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Ketika kita tidak mengerjakan larangan, dalam artian kita meninggalkan larangan, namun di saat yang sama kita juga tidak mengerjakan perintah, maka kita bukan orang yang soleh. Kita mengerjakan perintah namun tidak meninggalkan larangan, kita juga bukan orang yang soleh. Jadi kesolehan itu ada 2, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan pula apa yang Allah larang. Sehingga dikatakan falam ya'malu illa ma amarahumullahu bihi wantahau nawahihi wa atlaqa alaihim lafdha awliyaillahi ta'ala. Ya, jadi dikatakan mereka tidak pernah beramal melainkan apa yang Allah ridhai dan mereka selalu meninggalkan apa yang Allah murkai. Hampir sama pengertiannya dengan pengertian takwa. Ya. Sehingga bahkan orang-orang yang soleh ini merekalah yang mendapat julukan auliyanya Allah. Merekalah yang akan menjadi aulia Allah nanti. Siapa mereka aulia Allah? Karena kebanyakan hari ini suka serampangan mengartikan mana aulia sesuka hatinya, sehingga kita tidak tahu yang mana nih aulia Allah. Apakah dia yang bisa terbang itu aulia Allah, atau yang bisa berjalan di atas air, atau bahkan orang gila, wa'iyadzubillah. Orang gila jemaah dimuliakan Allah, jangankan menjadi aulia Allah, menjadi wali nikah saja tidak sah. Bagaimana dia bisa menjadi aulianya Allah? Maka Allah menjelaskan kepada kita dalam surat Yunus ayat 62 sampai 65. Allah mengatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak pernah ada rasa gundah dan rasa takut di hati mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Syarat menjadi wali Allah 2, harus beriman dan bertakwa. Artinya mereka itu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Artinya semakin orang itu mengaku ataupun menjadi wali Allah, dia itu semakin banyak amalan solehnya. Bukan menjadi wali malah menjadi tidak salat, menjadi wali tidak puasa, menjadi wali malah buka aurat, wa'iyadzubillah. Maka ini mutlak bukan wali Allah. Jika ada yang mengaku itu wali Allah, maka pengertian dari mana wallahu ta'ala alam. Iya. Maka setelah kita tahu makna kesolehan, ya, tentunya kita perlu tahu kenapa kita harus menjadi hamba yang soleh. Karena kita tidak mungkin bersemangat untuk menjadi sesuatu kecuali kita tahu faedahnya apa. Kita bersemangat untuk sekolah S1, S2 dan S3, kita tahu karena insya Allah dengan titel-titel yang kita miliki, kita mengira dengannya akan mudah kita mendapatkan pekerjaan. Sehingga kita bersemangat jika memang ilmu yang kita pelajari adalah ilmu dunia, ya. Maka kenapa kita harus menjadi hamba yang soleh? Ya, kaum muslimin sedang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. As-salihuna yatawallahumullah.
biqadari waliyatihim wa imanihim wa salahihim haitsu qala Allah Ta'ala inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas salihin. Pertama, kenapa kita sebagai orang soleh? Karena orang soleh itu ialah orang yang Allah jamin. Orang yang Allah jamin, dalam artian apapun dalam kehidupannya itu pasti Allah telah jamin bagi orang-orang yang soleh. Allah berfirman, sesungguhnya Allah itu wali bagiku, kata Rasulullah, ya. Wa huwa yatawallas salihin, dan dia menjadi walinya orang-orang yang soleh. Allah itu menjaga orang-orang soleh. Allah itu menjamin hubungan mereka. Perhatikan jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita katakan kepada Allah walillahil matsalul a'la, tentunya Allah itu memiliki permisalan yang lebih besar dan kita tidak bisa membandingkannya dengan Allah. Dalam kehidupan dunia saja, jika seandainya ada orang yang dekat-dekat dengan kita, yang hubungannya baik dengan kita, yang dia selalu mengerjakan apa yang kita perintahkan, tentunya jika seandainya ada rizki yang kita miliki, ada kelebihan makanan yang kita miliki, ataupun apapun kenikmatan yang kita miliki, tentunya orang yang pertama kita berikan ke siapa? Kepada mereka yang dekat dengan kita. Tidak mungkin kita yang pertama ingat ialah orang yang malah benci ataupun melakukan permusuhan dengan kita. Walillahil matsalul a'la, dan dunia kepada Allah permisalan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, as-salihuna manqalibuhum fil akhirah fi 'illiyin. Haitsu qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Ya. Seorang yang saleh itu tempat kembalinya ialah 'illiyin. Tempat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li'ibadis salihin. Aku telah menyiapkan. Artinya jemaah dimuliakan Allah, surga dan neraka sekarang sudah ada. Allah telah menyiapkan itu semua kepada kita. Ma la 'ainun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata di bentuk kenikmatan. Lihatlah apapun yang paling indah sekarang ini, ya, maka sungguh di surga jauh lebih indah dari itu. Ya, wala udhunun sami'at, dan tidak ada sesuatu yang pernah didengar oleh telinga. Dengar kalimat apapun yang paling indah, maka sungguh di surga jauh lebih indah. Wala khatara 'ala qalbi bashar. Bahkan sekarang jemaah dimuliakan Allah, setiap kita menutup mata kita, membayangkan sesuatu yang paling indah yang mungkin kita dapatkan, maka yakinlah surga jauh lebih indah dari itu. Tidak pernah terlintas dalam hati kita. Kepada siapa? A'dadtu li'ibadiyas sholihin, kata Allah, aku menyiapkan kepada hamba-hambaku yang soleh. Ya. Kemudian penyebab yang ketiga, kenapa kita harus soleh? Ya, as-salahu sababun litamkini fil ard. Kesolehan ialah sebab kita diberikan kekuatan di atas muka bumi. Kita perhatikan hari ini, kenapa kaum muslimin dihinakan, terhina di hadapan musuh-musuhnya. Bahkan musuh-musuh kita dengan beraninya menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggambar tentang Rasulullah, menceritakan keburukan-keburukan Rasulullah, padahal kaum muslimin termasuk agama yang paling banyak dalam dunia ini. Mengapa? Karena mungkin kita meninggalkan kesolehan kita sehingga Allah hinakan kita. Ya. Ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ainah," jika kita mulai bermuamalah dengan riba. Sistem uang kita sistem riba, koperasi kita koperasi riba, beli motor kita sistem riba, rumah kita riba, bahkan tidak ada dalam segi kehidupan kita melainkan diisi dengan riba. Ya. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian mulai mengikuti ekor-ekor sapi, kata Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam artian kita mengikuti kehidupan dunia. Apapun dibawa oleh tren dunia, orang kafir sibuk dengan piala dunia mereka, kita juga ikut-ikutan. Orang kafir menyebarkan games mereka, kita juga ikut-ikutan. Orang kafir dengan judi-judi mereka, kita ikut-ikutan. Dengan gayanya semua ikutan. Maka kita telah mengambil ekor-ekor sapi. Waraditum bizzara', dan kalian telah ridha dengan pertanian, dengan pekerjaan kalian. Ya, kita telah ridha dengan pekerjaan, tidak peduli lagi dengan agama. Wa taraktumul jihad, dan kamu meninggalkan perjuangan. Apa kata Rasulullah? Sallallahu alaikumusdullah,
maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanza'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dan Allah tidak akan pernah mengangkat kehinaan itu sampai kapan? Sampai kita kembali berpegang teguh di atas agama kita. Maka kita jika ingin kita mulia hari ini dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, jalan satu-satunya ialah kembali menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Kaum muslimin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita ingin menjadi hamba yang soleh. Namun dalam menuju cinta Allah tersebut, menjadi hamba Allah yang soleh, kita terkadang salah jalan. Kita terkadang memprioritaskan sesuatu, menganggap itu lebih penting di atas sesuatu yang lain, sehingga kita meremehkan yang lain, mementingkan yang satu ini. Padahal kedua-duanya ialah hal yang perlu diperhatikan. Kita sering menganggap orang yang soleh itu ialah orang yang baik hubungannya dengan Allah saja. Dalam artian kita beranggapan kesolehan ialah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Namun di saat yang sama kebanyakan dari kita melupakan yang namanya hablum minan nas. Padahal kesolehan itu tidak bisa ditempuh melainkan dengan dua jalan ini. Dengan hablum minallah, hubungan baik kita dengan Allah, dan juga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Maka kita perhatikan jamaah dimuliakan Allah, khususnya orang-orang yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah hari ini, mereka dikenal sangat ketat sekali dalam menjaga hubungannya dengan Allah, ya. Namun kebanyakan dari kita meremehkan hubungan kita dengan manusia, sehingga ada yang dikenal rajin sholat berjamaah, namun di saat yang sama dikenal sebagai orang yang pelit misalkan. Ada orang yang mungkin dikenal rajin berpuasa, tapi di saat yang sama dikenal suka menggibah. Ada orang yang hafalannya banyak misalkan, suka jadi imam, namun dikenal orang yang suka pemarah, bahkan ketika dia marah sangat sulit untuk baik kembali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, beliau menunjukkan bagaimana menjadi pribadi yang saleh. Bukan hanya menjaga hubungan kita dengan Allah, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ya, sehingga dikatakan Rasulullah itu apa? Lam yakunin nabiyyu fahishan wala mutafahishan wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Ya. Rasulullah itu tidak pernah beliau itu berkata-kata perkataan yang kotor, dan beliau tidak pernah melakukan sesuatu yang kotor pula, sesuatu yang keji, tidak pernah. Dan beliau mengatakan sesungguhnya sebaik-baik di antara kalian ialah yang paling baik akhlaknya. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, beliau mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mungkin sebagian kita sering mendengar hadis ini. Rasul mengatakan seorang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling sempurna akhlaknya. Berarti jamaah dimuliakan Allah, jika seandainya ada seseorang yang dia menjaga salatnya, puasanya, hubungannya dengan Allah, namun di saat yang sama ternyata dia dikenal dalam masyarakatnya akhlaknya buruk, maka itu indikasi imannya tidak sempurna. Karena kata Rasulullah, tanda seorang mukmin yang sempurna imannya itu ialah yang baik akhlaknya. Karena mustahil dia ini berjalan sering bertolak belakang, yaitu seiring. Semakin baik hubungan kita dengan Allah, jika itu benar, ikhlas dan diterima di sisi Allah, pasti akan hadir dengan akhlak baik kita juga sama manusia. Kaum muslimin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sebutkan salah satu hadis yang mungkin bisa kita praktekkan dalam meniti jalan menuju kesalehan ini. Semoga kita dituliskan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang saleh, sembari kita meniti hubungan baik kita dengan Allah, juga membangun hubungan baik kita sesama manusia. Dari hadis riwayat Imam Tabrani dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Ya, manusia yang paling Allah cintai.
Perhatikan kalimatnya. Ahabbun nasi ilallah, manusia yang paling Allah cintai. Ahab ini sirah dalam bahasa Arabnya ismut tafdhil, dalam artian tidak ada yang lebih dicintai selain ini. Ahabbun nas ilallah. Kita semua pada hari ini mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah kita tahu dan apakah kita sudah yakin apakah Allah itu mencintai kita? Ya, wa kullun yaz'umul hubba lil-laila walakinna al-laila yunkiru bidzaka. Sehingga dikatakan setiap orang mengaku mencintai Laila, namun ternyata Laila tidak pernah dia itu mengakui tentang hubungan mereka itu. Setiap kita mengaku cinta kepada Allah hari ini, namun apakah kita telah menjadi orang-orang yang sejatinya Allah cintai? Yang tentunya seperti anak katakan tadi, ketika Allah mencintai kita, Allah mengatakan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Ya, wa basaru alladhi yubsiru bihi, dan aku adalah penglihatannya yang dengannya melihatnya. Wa yaduhu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya dengannya dia memegang. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Wala in sa'alani la a'taituhu, seandainya dia meminta kepadaku pasti akan kuberikan. Ya, wala in ista'adani la u'idhannah, dan seandainya dia memohon pertolongan kepada aku pasti akan aku tolong dia. Maka seorang yang Allah ialah gerak-gerik yang Allah cintai, dan apapun kehidupannya akan Allah tolong. Maka kita berharap menjadi orang-orang yang Allah cintai sembari kita mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasul mengatakan ahabbun nas anfa'uhum. Ternyata seorang yang paling Allah cintai itu ialah, bukan dalam hadis ini disebutkan bukan orang yang banyak sholatnya, ternyata bukan yang banyak puasanya, tapi Rasul menyebutkan anfa'uhum, dialah yang paling banyak manfaatnya. Sehingga dalam hadis ini dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui ternyata orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling banyak manfaat, maka di sini jalan kita sama. Sebagai seorang ustadz memiliki jalan untuk menjadi orang yang dicintai Allah. Sebagai seorang pedagang juga memiliki jalan yang sama untuk meraih cintanya Allah. Sebagai seorang yang kaya juga bisa memiliki kesempatan yang sama meraih cintanya Allah. Artinya apapun kelebihan yang kita miliki, kita usahakan itu sebagai hal yang dapat diambil manfaat dari orang lain. Seseorang yang mungkin memiliki ilmu, maka cara dia menyebarkan manfaat ialah dengan menyebarkan ilmunya. Seseorang yang mungkin tidak memiliki ilmu tapi memiliki harta, kita perhatikan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Mungkin hampir tidak pernah kita mendengar riwayat hadis dari beliau, tapi betapa beliau itu menyumbangkan hartanya, bahkan mungkin tidak terjadi peperangan, beberapa peperangan tidak mungkin terjadi melainkan karena adanya Utsman memberikan dana. Bahkan Rasulullah mengatakan la yaghdiballahu ala Utsman ba'da hada. Setelah Utsman itu memberikan berapa ratus ekor unta untuk berperang, maka Rasul mengatakan sungguh Allah tidak akan murka lagi kepada Utsman setelah ini. Bayangkan, ibaratnya beliau membeli surga dengan harta beliau. Maka setiap kita memiliki jalan yang sama. Ya, seorang yang mungkin tidak memiliki harta, juga tidak memiliki ilmu, dia memiliki kekuatan, maka berikan kekuatannya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Kita perhatikan Khalid bin Walid yang juga jarang sekali kita mendengar atau bahkan tidak ada hadis dari beliau, namun beliau dikenal sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Jadi setiap kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan cinta Allah dengan memberikan apapun manfaat dari kelebihan yang kita miliki. Ibrahnya jemaah dimuliakan Allah, perhatikan posisi hati, bukan posisi kaki. Mungkin seperti ana nampaknya orang yang kakinya itu berada di atas ketaatan, selalu di masjid seolah seperti itu. Siapa tahu tentang hati ana? Siapa yang tahu apakah ana ikhlas atau tidak? Siapa yang tahu apakah ana termasuk orang yang ria atau tidak?
mungkin beberapa orang dalam zahir kaki mereka itu selalu bergelimang dengan dunia, dengan harta. Namun siapa tahu mungkin dengan harta mereka mencari keridhaan Allah. Maka itu cara pertama. Ya, ialah orang yang paling Allah cintai ialah orang yang paling banyak manfaat, dan itu tentunya kembali kepada hablum minan nas tadi. Ya, tentang hubungan kita dengan sesama manusia sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian Rasul mengatakan wahabul a'mali ilallahi azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim, dan amalan yang paling Allah cintai. Perhatikan jemaah yang dimuliakan Allah. Tadi orang yang paling Allah cintai. Sekarang amalan yang paling Allah cintai. Ya. Dalam hadis ini pula ternyata Rasul tidak menyebutkan salat, ya, tidak puasa, tidak haji. Namun beliau menyebutkan sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling Allah cintai ialah rasa bahagia yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Berapa banyak dari kita meremehkan hal ini? Berapa banyak kita meremehkan itu adalah hal yang sepele, ternyata itulah hal yang paling Allah cintai. Ya, sehingga dikatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Walau antalqa akhaka biwajhin talaq. Meskipun hanya dengan engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Siapa tahu mungkin ada saudara kita yang punya masalah hari ini, musibahnya besar, perkara-perkaranya besar, namun ketika berjumpa dengan kita dan kita tersenyum mengucapkan salam, dia merasa bahagia. Ya, sehingga kebalikannya berarti amalan yang paling Allah benci apa? Meskipun kita orang yang salat, meskipun kita orang yang berpuasa, meskipun kita orang yang berhaji, ialah rasa sedih yang kita masukkan ke dalam hati seorang muslim. Berapa banyak dari perkataan kita yang kita mungkin menganggapnya hal yang remeh, namun menyakiti hati saudara kita, ya, yang dengannya Allah murka kepada kita. Ya, maka jika seandainya kita tidak mampu menjadi muslim yang memasukkan rasa bahagia dalam orang lain, maka usahakan jangan pernah kita menjadi muslim membuat orang lain sengsara. Maka Rasulullah mengatakan, siapa itu muslim sejati? Dia mengatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati ialah yang bisa selamat muslim yang lain dari keburukan lidahnya dan keburukan perbuatannya. Itulah muslim sejati. Ya. Kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan berikutnya, di antara amalan-amalan yang paling Allah cintai, au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan, au tatruda anhu ju'an. Atau engkau, ya, menyelesaikan masalah saudaramu, ya, au taqdi anhu dainan, atau kau membayar hutang-hutangnya, au tatruda anhu ju'an, atau engkau melepas rasa laparnya. Itu hal yang mungkin sepele. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan dari kita itu bersemangat ketika ada pengumuman donasi untuk pembangunan masjid misalkan, donasi untuk pembangunan ini dan ini. Kebanyakan kita bersemangat, namun di saat yang sama kita lupa ternyata di samping rumah kita ada saudara-saudara kita yang makan mungkin belum makan. Kita terkadang menganggap ini hal yang luar biasa dan menyepelekan hal yang lain. Mungkin di antara penyebabnya, wallahu taala alam, semoga kita bukan orang yang seperti itu, karena nama kita ditulis di situ. Fulan bin Fulan, sedekahnya untuk masjid 1 juta. Fulan bin Fulan 2 juta. Kita merasa itulah yang kekal. Namun kita merasa tidak begitu semangat ketika dalam hal-hal yang tidak diketahui kecuali kepada orang yang mendapatkannya saja. Padahal setiap amalan itu, semakin dia itu tersembunyi, semakin selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita usahakan sembari kita berinfak untuk pembangunan masjid, kita juga tidak melupakan tentang saudara-saudara kita di samping rumah kita. Kita tanyakan tentang hutang-hutangnya, ya, apakah dia punya masalah, ya, apakah dia lapar, kita tanyakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wali an amshiya ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahran. Aku keluar, Rasulullah, bersama saudaraku
untuk menyelesaikan masalahnya. Saudara kita punya permasalahan, punya urusan, kita temani dia. Kata Rasulullah, itu lebih aku cintai ketimbang aku i'tikaf di masjid 1 bulan. Jamaah dimuliakan Allah, bukan masjid biasa ini, Masjid Nabawi yang pahalanya Allah lipat gandakan. Namun Rasul mengatakan, aku keluar bersama saudaraku lebih aku cintai ketimbang aku duduk di masjid i'tikaf selama sebulan di Masjid Nabawi. Berarti keluar bersama saudara kita menyelesaikan masalahnya itu jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah ketimbang kita itu i'tikaf di masjid. Kebanyakan dia menyepelekan hal seperti ini. Bahkan jika ada datang mungkin orang-orang yang butuh kepada kita, sedangkan kita sedang beriktikaf misalkan, kita merasa marah untuk keluar, merasa nantilah datang 1 jam lagi saya mau iktikaf dulu. Sering kita seperti itu, menganggap bahwasanya ini jauh lebih penting ketimbang yang itu. Padahal kalau kita perhatikan hadis ini, Rasulullah SAW sangat mencintai keluar bersama saudaranya untuk menyelesaikan masalahnya. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, wa man kafa ghadabahu satarallahu auratahu wa man qadama kadama ghaidan walau syaa an yumdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu ridan yaumal qiyamah. Rasul mengatakan, barang siapa yang dia menahan emosinya, menahan amarahnya, menahan agar tidak jadi permusuhan dengan saudaranya, maka balasannya apa? Allah akan tutupi aibnya. Jamaah dimuliakan Allah, ini betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Kita perhatikan, jika seandainya kita punya masalah dengan saudara kita dan kita terus-menerus dengan masalah tersebut tanpa ada saling memaafkan, maka di saat yang sama kita akan menyebar aib saudara kita dan saudara kita pun akan menyebar aib kita. Semakin lama permusuhan itu semakin lebar tersebarnya aib kita. Namun di saat kita terjadi permasalahan, kita langsung minta maaf, maka di saat itu pula semua aib kita akan tertutup. Ya, maka seperti itu. Maka Rasulullah mengabarkan kepada kita, tidak halal bagi seorang muslim yaitu meninggalkan saudaranya di atas 3 hari. Yaltaqiyani yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa afdaluhuma may yabda'u bisalam. Tidak halal bagi mereka berdua untuk tidak berbicara di atas 3 hari. Mereka berdua berjumpa namun saling buang muka. Kata Rasulullah, yang terbaik di antara keduanya ialah yang pertama kali mengucapkan salam. Rasulullah tidak membahas siapa yang salah, si fulan yang salah, tidak. Siapa yang minta maaf meskipun dia tidak salah, dialah orang yang terbaik. Maka Allah mengatakan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu dfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidaklah sama antara kebaikan dengan keburukan. Setiap kita tahu itu. Allah mengatakan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Maka di saat itu apa? Orang yang di antara kita dan dirinya ada permusuhan seolah-olah menjadi sahabat yang sangat dekat sekali. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim. Tidak mungkin hal tersebut mampu dilakukan melainkan dari orang-orang yang sabar. Sabar dia, meskipun saya dizalimi saya tetap minta maaf. Wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim, dan tidak ada yang mampu melakukannya melainkan dia yang memiliki hati yang lapang. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, wa man kadzama ghaidan walau syaa an yumdiyahu amdahu mala Allah qalbahu ridan yaumal qiyamah. Barang siapa yang mampu menutup amarahnya, padahal jika dia mampu meluapkan amarahnya. Dia mampu untuk meluapkan, dalam artian dia memiliki kekuatan. Kita terkadang tidak mau bermusuhan dengan seseorang disebabkan apa? Dia itu lebih kuat dari kita. Takutnya ketika kita bermusuhan malah kita yang mendapatkan musibah, bukan dirinya. Namun ketika kita memiliki kekuatan, kita akan langsung buat permusuhan dengan dirinya, karena kita merasa kita itu kuat. Ya, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mampu membalas keburukan yang sama di atas saudaranya namun dia menahan dirinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mala Allah qalbahu ridan yaumal qiyamah. Allah akan isi hatinya dengan keridhaan di hari kiamat, dan tentunya ialah dengan surganya Allah. Kita perhatikan Nabi Yusuf alaihi salam yang Allah katakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas
kami akan ceritakan cerita yang paling baik, kata Allah. Cerita yang paling baik tapi diisi dengan musibah-musibah. Nabi Yusuf yang masih kecil ingin dibunuh oleh saudaranya. Tidak jadi dibunuh, akhirnya apa? Dimasukkan ke dalam sumur. Anak kecil masuk sumur, ditinggalkan saudaranya, bagaimana psikologisnya? Pasti rusak. Kemudian diambil oleh para musafir dan dijual sebagai budak. Musibah berikutnya, setelah besar diajak berzina, kemudian masuk penjara sampai beberapa tahun. Namun ketika beliau memiliki kekuatan menjadi bendahara Mesir dan saudara-saudara beliau datang ke Nabi Yusuf dan beliau tidak kenal dengan Nabi Yusuf, ya, meminta makanan, mengemis-ngemis makanan, sehingga Yusuf mengatakan, ana Yusuf wa hadha akhi, akulah Yusuf. Ya, sehingga saudara yang mengatakan, wahai Yusuf, sungguh kami orang yang dulunya adalah orang yang salah. Maka apa kata Nabi Yusuf? Apakah beliau membalasnya? Padahal beliau makomnya sangat pas sekali, tempatnya sangat pas. Seorang pemimpin memiliki kekuatan dan saudaranya lemah. Namun apa kata Nabi Yusuf? La tathriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum. Tidak ada dosa di atas kalian hari ini. Allah telah mengampuni kalian. Perhatikan, tidak ada balas dendam dulu baru maafkan, tidak langsung dimaafkan meskipun beliau mampu untuk membalas. Karena jamaah dimuliakan Allah, al jazaa'u min jinsil amal. Setiap amalan kita itu, ya, balasannya itu, setiap balasan pahala yang kita dapatkan sesuai dengan amalan yang kita kerjakan. Kalau kita mau Allah mengampuni dosa kita, maka ampunilah dosa saudara kita. Maka Allah menurunkan satu ayat tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika itu tersebar berita ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai penzina. Tersebar beritanya di Madinah. Dan di antara yang menyebarkan berita ini ternyata ialah Mistah bin Utsasah. Ialah Mistah bin Utsasah. Yang mana Mistah bin Utsasah ini ialah keponakan anak bibinya dari Abu Bakar. Abu Bakar punya bibi, anaknya ini Mistah. Berarti sepupunya Abu Bakar. Dan beliaulah orang yang miskin. Setiap hari Mistah ini mendapatkan rezeki dari jalannya Abu Bakar. Artinya beliau yang memberikan kepada Mistah ini. Namun ketika tersebar berita di Madinah, ternyata Aisyah lah penzina, termasuk Mistah ini menyebarkan. Saking marahnya Abu Bakar mengatakan, wallahi, demi Allah, setelah hari ini aku tidak akan pernah lagi memberikan nafkah kepada Mistah. Maka Allah menurunkan satu ayat dalam surat An-Nur ayat 22. Allah mengatakan, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah mengatakan, janganlah seseorang yang memiliki kelebihan harta dia bersumpah, janganlah dia bersumpah mengatakan, aku tidak akan lagi memberikan makanan kepada orang-orang terdekatku dan orang-orang muhajirin, yaitu Mistah. Hendaknya dia memaafkan dan menghilangkan rasa benci di hatinya. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, bukankah kalian ingin Allah ampuni dosa kalian? Maka Abu Bakar mengatakan, bala ya Rabbi, benar ya Allah, aku ingin diampuni dosaku, maka aku ampuni dosanya Mistah. Sehingga semenjak hari itu beliau tetap menyambung silaturahim dan tetap memberikan nafkah kepada Mistah. Kaum muslimin sedang jamaah dimuliakan Allah. Hadisnya cukup panjang sekali, namun karena waktu kita hampir habis, kita langsung ke ujungnya saja. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di ujungnya, "Naam. Wa inna su'al khuluqi yufsidul amala kama yufsidul khallul asala." Dan ketahuilah, sesungguhnya buruknya akhlak itu dapat merusak amalan layaknya cuka merusak susu, kata Rasulullah. Berarti seseorang yang mungkin hablum minallahnya bagus namun akhlaknya tidak bagus, itu amalannya juga akan rusak di hadapan Allah. Maka kita mendengar hadis yang sangat masyhur sekali. Rasulullah menanyakan ke sahabatnya, atadruna mal muflis,
Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa itu yang rugi? Semuanya menjawab, orang yang rugi Rasulullah itu nggak punya harta, nggak punya rumah, nggak punya apapun. Itu pandangan kita semuanya seperti itu. Maka Rasul mengatakan, orang yang rugi ialah orang yang datang hari kiamat membawa pahala salat, ya, puasa, zakat. Perhatikan, berarti dia termasuk ahlus sunnah wal jamaah, karena seseorang tidak mungkin Allah terima amalannya melainkan dengan dua syarat. Dia itu ikhlas dan dia mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia ahlus sunnah wal jamaah, tapi termasuk orang yang rugi. Dia datang hari kiamat dengan pahala salat, puasa dan zakat. Namun kata Rasulullah, waqad awayati waqad syatama hadza. Dia datang telah menghina si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan. Wa akala mala hadza, dan dia makan harta si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Intinya semua keburukannya ternyata ialah dari bagian akhlaknya. Sehingga akibatnya apa? Allah ambil pahalanya, diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Ya. Jika seandainya tidak cukup, maka Allah akan ambil dosa orang yang pernah dia zalimi, diberikan kepadanya dan dia lemparkan ke neraka. Amilatun nasibah. Dia beramal, lagi capek, lagi lelah, namun tidak mendapatkan pahala apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena menganggap kesolehan hanyalah sebelah saja, meninggalkan sebelah yang lain yang sangat penting. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, ketika kita ingin menjadi seorang hamba yang soleh, maka dua poin ini perlu kita perhatikan. Bukan pula kita berbaik-baik akhlak dengan manusia namun lupa kita kepada Allah, ini juga tidak baik. Bukan pula kita hanya baik kepada Allah namun kita buruk kepada manusia. Namun kita usahakan sembari kita terus khusyuk dalam beribadah kepada Allah, juga kita terus menambah amalan-amalan akhlak kita, sehingga kita juga dikenal sebagai orang-orang yang soleh dalam masyarakat, bukan hanya soleh menurut pandangan sekilas pandangan kita. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh, hamba-hamba yang Allah masukkan ke dalam surganya, dan kita mendapatkan apa-apa yang Allah janjikan dari hal-hal yang tidak pernah dibayangkan oleh hati, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Baik, kita cukupkan. Berapa menit lagi? Menit lagi? Atau kita lanjutkan? Baik. Berarti kita lanjutkan sedikit. Pentingnya masalah sangat dibenci oleh kaumnya. Kaum musyrikin Mekah sangat membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dibencinya karena apa? Apakah karena akhlaknya? Apakah karena akhlaknya? Tidak. Bahkan Abu Sufyan ketika menghadap kepada Herakla, ya, Raja Romawi, mengabarkan tentang Rasulullah, ketika itu beliau masih musyrik, mengatakan jika seandainya datang seorang mengaku nabi, jangan percaya. Maka beliau bertanya Herakla ini, memangnya nabi itu mengajarkan apa? Beliau mengatakan, ya'muruna, ya, bil ma'ruf, mengajarkan kebaikan, untuk menyambung silaturahim, berkata jujur, menyampaikan amanah. Intinya semua hal yang baik-baik. Perhatikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan seorang muslim, bahkan kafir pun yang musuh beliau mengaku tentang baiknya akhlak beliau, sehingga beliau dilukis sebagai al-amin. Maka hari ini kita yang mengaku sudah mengenal dakwah sunnah, namun di saat yang sama mungkin orang tua kita malah menganggap kita semakin membangkang, semakin sombong, tidak berbakti lagi kepada mereka. Maka sunnah siapa yang kita amalkan hari ini? Kita mungkin mengatakan, ya Ustadz, orang tua saya itu masih awam, dia itu tidak mengenal sunnah, dia itu masih bid'ah dan seterusnya. Demi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kita, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Allah mengatakan, aku berwasiat pada manusia, ya, supaya mereka itu berbuat baik kepada orang tua mereka, berbakti kepada kedua orang tua mereka. Ingatlah ibu kita itu mengandung kita dalam keadaan lemah bertambah lemah, dan bahkan kita disusui oleh dia sampai 2 tahun. Maka bersyukurlah kepada orang tuamu dan kepada aku, dan ingatlah kepada aku kembali. Kemudian Allah mengatakan, bagaimana Allah jika seandainya orang tua saya itu nggak baik?
Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Bukan enggak baik dalam artian dia berbuat bid'ah, bukan enggak baik dalam artian dia itu masih beberapa hal masih salah. Allah mengatakan jika seandainya orang tuamu itu mengajak berbuat syirik, berarti orang tuanya memang belum muslim, masih musyrik. Ya kata Rasulullah, fala tuti'huma, jangan kita akui, jangan kita ikut mereka berdua. Namun wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun tetaplah kalian itu berbakti dalam urusan dunia kepada mereka berdua. Maka jemaah dimuliakan Allah, ini hal yang perlu kita jaga. Sehingga jangan sampai ya kita itu menjadi orang-orang yang hanya mengenal sunnah dalam ibadah-ibadah yang mahd saja, ibadah-ibadah yang murni ibadah kepada Allah. Namun kita melupakan ternyata di sisi lain ada banyak sekali ya ibadah-ibadah yang itu juga sunnah Rasulullah ya, dan ternyata kita meninggalkannya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kita beriman dengan sebagian Alkitab kemudian kita kufur dengan sebagian yang lain? Maka sungguh ini bukanlah jalan yang benar. Maka kita kembali kepada Allah dengan mendekat kepadanya. Hablum minallah kita baik, dan juga hablum minan nas kita juga baik, sehingga kita pulang kepada Allah sebagai hamba-hambanya yang saleh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, thumma salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa man wafa, ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Baik, kaum muslimin sidang jamaah dimuliakan Allah, kita buka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Yang bisa kami jawab, yang tidak berarti kami katakan wallahu ta'ala a'lam. Ya, fadhal. Berhubung sekarang kan fenomena akhir tahun ya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi keluarga untuk memberitahukan bahwa tahun baru itu emang bukan ajaran kita, Ustaz? Cara menyampaikannya. Baik. Pertanyaannya berkaitan sekarang ini tentang sekarang dekat dengan akhir tahun, fenomena akhir tahun. Lalu bagaimana kita menyampaikan kepada keluarga kita bahwasanya merayakan akhir tahun, malam pergantian tahun baru itu bukanlah ajaran dari Islam. Bagaimana kita menyampaikan? Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kamilah orang-orang yang akan masuk surga, kamilah orang-orang yang benar, Allah itu tidak banyak meminta hal kepada mereka. Namun Allah mengatakan hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan bukti jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Bicara kita menjelaskan kepada keluarga kita, yaitu kita pelajari bagaimana aqwalul ulama di situ, bagaimana tentang hadis-hadis Nabi, tentang ayat Al-Qur'an di situ. Ya, maka dengan ilmu yang kita miliki itulah yang kita bisa jelaskan kepada mereka. Artinya cara pertama jelas kita harus paham dulu apa itu yang mau kita jelaskan. Tidak mungkin kita bisa menjelaskan sesuatu sedangkan kita pribadi pun tidak paham. Maka ya berkaitan dengan Natal dan Tahun Baru, sekarang ini banyak sekali di antara orang-orang yang mereka itu ya menampilkan dirinya sebagai sosok muslim ataupun seorang dai, namun menyampaikan syubhat-syubhat ataupun kerancuan-kerancuan kepada masyarakat kita. Misalkan dalam masalah ini mereka mengatakan mengucapkan selamat Natal itu salah satu bentuk daripada toleransi. Itu bukan toleransi, telur asin, betul. Iya. Jadi toleransi sebenarnya itu bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu berdakwah
kepada kaum musyrikin Mekah, maka beliau mendapat banyak rintangan di situ. Ya. Mendapatkan banyak rintangan sehingga orang-orang kafir ini menyampaikan banyak sekali ya pilihan-pilihan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mereka datang, "Wahai ya Muhammad, jika engkau mau harta, maka akan kami kumpulkan harta yang banyak kepadamu, akan kami berikan kepadamu dengan syarat engkau berhenti menyampaikan kebenaran." Kemudian Rasulullah tetap menolak. Jika seandainya engkau mau wanita, maka akan kami kumpulkan wanita-wanita Arab yang tercantik, kami berikan kepadamu, engkau nikahi. Jika seandainya engkau mau jadi raja, akan kami angkat engkau menjadi raja dengan syarat engkau berhenti berdakwah. Ketika cara ini Rasul tolak mentah-mentah, mereka datang lagi mengatakan apa? "Wahai Muhammad, begini saja jalan keluarnya. Bagaimana jika seandainya setahun kita menyembah Allah, setahun kemudian kalian ikut menyembah para berhala?" Sehingga Allah turunkan satu surat Al-Kafirun. Allah katakan langsung orang-orang kafir. Ya. Allah katakan, "Ya qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidu ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud." Sampai akhir ayatnya, "Lakum dinukum waliyadin." Itulah bentuk toleransi sebenarnya, lakum dinukum waliyadin. Toleransi ialah ketika saya minum kopi dan antum minum teh, tanpa harus mencampur adukkan antara kopi dan teh dan kita duduk bersama. Itu toleransi. Bukan toleransi dalam artian saya harus mencampur kopi dengan teh dan antum harus minum kopi saya, tidak. Sehingga kita perhatikan dalam masyarakat kita hari ini, ketika hari raya Idul Fitri, tokoh-tokoh kafir itu muncul di TV mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri bagi kaum muslimin di Indonesia. Tujuannya apa? Mereka berharap nanti ketika hari raya mereka, kita juga ikut mengucapkan kepada mereka layaknya mereka mengucapkan kepada kita sebagai bentuk toleransi. Maka kita pahamkan ke keluarga kita bagaimana kita bisa mengucapkan selamat Natal misalkan, atau bahkan sampai tahun baru di antara ritual-ritual ataupun deretan perayaan mereka itu sampai tahun baru. Bagaimana kita bisa ikut bersama mereka, sedangkan mereka mengatakan hari Natal itu lahirnya Nabi Isa, dalam pandangan mereka sebagai anak Tuhan. Isa dalam pandangan mereka bukan sebagai nabi, sebagai anak Tuhan. Bagaimana kita mengucapkan selamat lahirnya anak Tuhan? Allah katakan, "Wa qalu ittakhadallahu walada." Dan mereka mengatakan Allah mengambil seorang anak, mempunyai anak laki-laki. "Laqad ji'tum syai'an idda," kata Allah, sungguh kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar sekali. "Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada." Hampir-hampir saja langit itu runtuh, gunung-gunung itu meletus, kata Allah, dan bumi ini menjadi hancur, retak karena mereka mengatakan Allah punya anak. Maka kita perhatikan jemaah dimuliakan Allah, betapa banyak musibah-musibah yang Allah kirimkan, dan kita perhatikan itu kebanyakannya pada akhir-akhir perayaan ini. Sekarang Gunung Semeru sedang erupsi. Dulu tahun 2004 juga bencana sangat besar di Aceh, 26 Desember juga. Betapa banyak ya musibah-musibah yang mungkin terjadi di Desember. Mungkin di antara penyebabnya itu apa? Karena mereka mengatakan pada bulan itu Allah punya anaknya. Allah katakan langit runtuh, ya, gunung hancur, gunung meletus, dan bumi pun retak, gempa. Maka kita pahamkan kepada mereka, kepada keluarga kita, bahwasanya ini bukanlah bagian dari kita. Karena Syekh Muhammad At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Kitabut Tauhid menuliskan, di antara tafsirut tauhid ialah apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, "Inni bari'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani." Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali Allah yang telah menciptakanku. Berarti bentuk ketauhidan kita yang sempurna ialah ketika kita tidak mau ikut-ikutan dengan suatu proses kesyirikan, kemurtadan, kekufuran, meskipun kita itu tidak meyakini. Ikut-ikut saja tidak boleh, apalagi ditambah dengan keimanan kita. Maka Rasulullah mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang dia itu mirip-mirip dengan suatu kaum, maka itu bagian daripada
mereka. Dan mirip itu jemaah dimuliakan Allah bukan perkara hati. Hati kita boleh tidak mengimani, selama kita zahir kita mirip dengan mereka, kita telah menjadi bagian dari mereka. Dan tasyabuh itu bukan masalah hati. Tasyabuh ialah masalah zahir kita. Bagaimana penampilan kita. Yang salah dikatakan yang penting hati kita tidak mengimani. Tidak, tasyabuh itu ialah perkara zahir. Bagaimana penampilan kita jika mirip dengan mereka, ucapan kita mirip dengan mereka, kelakuan kita mirip dengan mereka, maka kita bagian dari mereka. Maka itu hal yang perlu kita tanamkan, kita berikan pemahaman kepada keluarga kita. Namun jika seandainya pemahaman ataupun ilmu-ilmu ini telah kita sampaikan, namun tetap belum diterima, maka hendaknya kita mendoakan mereka dan tetap kita terus berusaha menyampaikan hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian datang kepada kita. Bukan sampai kita bosan, bukan sampai mereka bosan, sampai kita mati di atasnya atau mereka mati di atasnya. Itulah jalan dakwah kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Pertanyaannya, bagaimana Ustaz jika seandainya saya dimanfaatkan oleh orang lain? Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kepada kita, amilun nas bi khuluqika la bi khuluqihim. Fa innal hasanati takunu laka wa sayyi'atu takunu alaihim. Bermuamalahlah dengan orang lain, ya, berbuat baiklah kepada orang lain seperti sebagaimana akhlak yang kita ketahui. Kita bermuamalah dengan manusia dengan akhlak kita, bukan dengan akhlak mereka. Meskipun secara zahir mereka tidak pantas mendapatkan kebaikan akhlak kita. Meskipun mereka jahat, tetap muamalahlah dengan mereka dengan akhlak kita, bukan dengan akhlak mereka. Kenapa? Fa innal hasanata takunu laka, karena kebaikan itulah untuk dirimu, wasayyi'atu takunu alaihim, dan buruknya mereka tetap untuk mereka. In ahsantum li anfusikum, kata Allah. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu. Wa in asatum falaha, jika engkau berbuat buruk juga untuk dirimu. Maka seorang hamba yang dia hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak peduli apakah orang itu dia memanfaatkan dirinya ataupun betul-betul ya butuh kepadanya atau mengejeknya di belakangnya, tidak peduli dia. Karena yang diharapkan ialah Allah. Allah mengatakan di antara orang-orang yang masuk surga yang Allah jaga daripada panasnya hari kiamat, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya. Inna nakhafu min rabbina innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, kata Allah. Mereka lah orang-orang yang mereka itu memberikan harta terbaik yang mereka cintai kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan anak-anak yatim, wa asira, bahkan kepada tawanan mereka. Ya. Inna nakhafu min rabbina innama nut'imukum liwajhillah. Mereka mengatakan, sungguh kami berikan ini semua untuk Allah lillahi ta'ala, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, dan kami tidak pernah minta terima kasih ataupun ucapan syukur dari kalian. Kenapa? Karena bukan itu tujuan kita. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, kami takut kepada Allah di hari nanti semua wajah menjadi hitam. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Allah, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Allah jaga mereka nanti di hari kiamat dari hari yang semua muka menjadi hitam, dan Allah berikan cahaya di muka mereka, dan Allah berikan mereka kebahagiaan. Maka itu jalannya. Kembali kita niatkan, seserahlah saya dimanfaatkan, itu urusan mereka. Saya tetap berbuat kebaikan. Toh Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalannya orang-orang yang buat baik. Berat Ustaz, memang itu berat, sehingga Allah katakan, ya, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah la tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidak sama keburukan dengan kebaikan.
balaslah keburukan dengan kebaikan. Karena Allah mengatakan wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru, tidak ada yang mampu demikian melainkan orang yang sabar, dan tidak ada yang mampu demikian melainkan orang-orang yang hatinya lapang. Maka kita berusaha bersabar sehingga kita termasuk orang-orang yang Allah cintai dan orang-orang yang Allah berikan janji tadi, cahaya di muka kita, surga, dan Allah jaga kita dari panasnya hari kiamat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada lagi? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi orang soleh kan kita harus memenuhi dua syarat. Nah, syarat. Pertama, menjaga hubungan baik pada Allah dan sesama manusia. Tapi ketika saya mengenal dakwah sunnah, misalnya orang tua itu bilang, misalnya dia punya perkataan amanah, nanti kalau misalnya ibu meninggal, tolong adakan tahlilan dan lain-lain, Ustaz. Nah, orang tua kan ibu-ibu biasanya juga ada pengajian, Ustaz, yang mengkhususkan seperti yasinan, malam Jumat dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya kita menyampaikan agar orang tua juga tidak tersinggung? Malah terkadang orang tua dengan kata-kata, kamu ngaji di mana kok ajarannya seperti ini? Terima kasih. Baik, pertanyaannya, kita yang sudah mengenal dakwah sunnah mungkin tahu beberapa hal yang menurut kita itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Namun orang tua kita masih bergelut dengan amalan tersebut. Bagaimana cara kita menyampaikan? Ya, tentunya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita tata cara dalam berdakwah kepadanya, berdakwah kepada kebenaran. Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Allah, berdakwalah kepada jalan Allah pertama dengan hikmah. Hikmah ini diartikan dengan akhlak kita, juga dengan menampilkan sunnah-sunnah itu. Orang yang awam itu, mereka itu tidak mengenal sunnah dengan dalil, tapi mereka mengenal, membaca sunnah dari gerak-gerik kita, dari tingkah laku kita. Maka jangan sampai bagi mereka itu seolah-olah sunnah itu lebih sering kita ucapkan dengan lisan kita, namun sangat jarang kita tampilkan dalam akhlak kita. Ya, maka kita berharap menjadi orang yang dipuji meskipun orang tidak tahu dengan keyakinan kita, sehingga ketika orang tahu dengan keyakinan kita, mereka malah terkejut. Ini kan orang yang dituduh sebagai fulan dan fulan, ternyata orangnya sangat baik. Maka cara pertama ialah dengan hikmah, dengan menampilkan akhlak terpuji dengan cara yang terbaik, menampilkan sunnah-sunnah. Jika kita tidak mampu dengan itu, wabil mau'izatil hasanah, maka dengan ilmu-ilmu tadi. Kita ketahui beberapa amalan, kita usahakan, kita bedakan diri kita dengan para penuntut ilmu yang mungkin menuntut ilmu bukan sesuai dengan ilmu sunnah. Kita tulis beberapa ilmu, kita hafalkan. Ya, karena seseorang yang dia itu ketika menyampaikan, dia membaca lantas orang di depannya mendengar, itu akan lebih kurang rasa pengaruhnya ketimbang dia itu menghafal dan langsung menyampaikan dengan lisannya. Itu pengaruhnya akan lebih besar. Maka dengan mau'izah hasanah, dengan berita-berita yang baik, dengan ilmu-ilmu yang baik, dengan penyampaian-penyampaian yang baik. Kemudian jika tidak mampu, wajadilhum billati hiya ahsan, maka debatlah mereka dengan cara yang baik. Jika tidak mampu, maka debatlah, main logika kita dengan mereka. Ya, jika mereka tidak terima dalil, mainlah dengan logika kita. Maka itulah cara-cara yang kita tempuh, ya, dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan dengan mujadalah, dengan jidal. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia ubah dengan tangannya, dengan kekuatan power yang dia miliki. Kalau dia punya power dalam keluarga, sebagai kepala keluarga, kita melihat anak kita salah, maka kita punya power, kita bisa cegah mereka dengan kekuatan kita. Jika tidak mampu, fabilisanihi, maka dengan lisannya, dia ajak dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, jika tidak mampu maka ingkarilah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Maka kita usahakan dengan cara-cara tadi. Jika tidak, maka sungguh hal yang mungkin banyak kita lupakan. Sembari kita berusaha, kita banyak melupakan yang namanya doa. Doakan orang tua kita, semoga Allah berikan kepada mereka hidayah.
Sehingga para penduduk surga mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami, dan sungguh kami tidak mungkin mendapatkan hidayah melainkan hanya dari Allah. Artinya kita pun mendapat hidayah hari ini bukan karena kita cerdas, bukan karena kita itu ya bisa bahasa Arab, atau bukan karena kita itu intelektual, tapi karena murni Allah telah memilih kita untuk diberikan kepada kita hidayah tersebut. Maka kita lihat orang-orang yang mungkin belum mengenal hidayah, kita doakan kepada Allah, semoga Allah juga berikan kepada mereka hidayah sembari kita berusaha dengan cara-cara tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan? Baik. Naktafi al-yawma bihadzal qadar. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah datangnya dari syaitan dan dari kekurangan ilmu ana. Kepada Allah kami beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan kepada jamaah sekalian kami mohon ribuan permintaan maaf. Semoga dimaafkan. Dimaafkan? Baik. Naktatim doa kepada majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.